Breaking news, pernyataan mengejutkan Indra Syafri usai kekalahan dari Filipina. Merasa bersalah, siap mundur jika sudah tak layak. Bagaimana dengan respons Erick Thohir? Tanpa lama-lama yuk kita langsung ke pembahasannya. Let's go! Jakarta, 10 Desember 2025, dunia sepak bola Indonesia kembali diguncangkan dengan pernyataan mengejutkan dari pelatih Timnas U22 Indra Syafri hanya 2 hari setelah skuad Garuda Muda menelan kekalahan tipis 0-1 dari Filipina pada laga lanjutan SEA Games 2025, 8 Desember lalu. Dalam sebuah konferensi pers yang mendadak penuh emosi dan menarik perhatian seluruh pencinta sepak bola nasional, Indra Syafri mengaku sangat merasa bersalah kepada para pemain, para pendukung, dan seluruh supporter Timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, sang pelatih bahkan mengatakan bahwa ia siap mundur bila mayoritas pencinta sepak bola tanah air sudah menilai dirinya tak layak lagi memimpin Timnas U22. Pernyataan itu seketika membuat gempar netizen Indonesia yang selama 2 hari terakhir membanjiri media sosial dengan kritik dan dukungan semakin ramai memperdebatkan masa depan pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Ada yang memintanya bertahan, ada pula yang mendesak agar ia benar-benar mundur. Dan bahkan muncul suara-suara agar posisi pelatih U22 kembali diberikan kepada figur lain, seperti Shin Tae-yong atau Nova Arianto. Berikut narasi lengkapnya. Tekanan berat pasca kekalahan dari Filipina. Kekalahan dari Filipina bukan sekedar kekalahan biasa. Laga tersebut sebelumnya diyakini sebagai pertandingan yang bisa dimenangkan Indonesia dengan relatif nyaman, mengingat persiapan panjang, materi pemain yang cukup menjanjikan, serta rekam jejak Garuda Muda di ajang ini, publik menaruh ekspektasi tinggi. Namun kenyataan berbicara lain. Meski tampil dominan, sebuah serangan balik cepat Filipina pada menit-menit akhir babak pertama membuat Indonesia tertinggal. Gol itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut, sekaligus memupuskan harapan Indonesia mengamankan poin penuh. Usai laga, sorotan langsung mengarah kepada Indra Syafri. Kritik bermunculan, mulai dari taktik yang dianggap kurang variatif, penggantian pemain yang terlalu lambat, hingga keberanian mengambil resiko yang dianggap tidak cukup besar. Meski ada pula yang menilai para pemain tak mampu tampil optimal karena tekanan mental yang tinggi, mayoritas kritik tetap diarahkan kepada sosok pelatih. Selama 2 hari berturut-turut, nama Indra Syafri menjadi trending di platform media sosial Indonesia. Bahkan beberapa tagar bernada keras sempat menempati posisi teratas. Sementara itu pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi, sehingga publik semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di internal Timnas. Konferensi pers yang penuh emosi. Pada 10 Desember pagi, tepat ketika suasana masih panas dan spekulasi tentang kemungkinan pergantian pelatih semakin riuh, Indra Syafri muncul di hadapan awak media. Ia berbicara dengan suara berat dan tampak menahan emosi. Saya bertanggung jawab penuh atas kekalahan kemarin. Saya merasa sangat bersalah kepada pemain, fans, dan semua supporter Timnas Indonesia. Mereka layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Kata-kata itu membuka konferensi pers yang segera berubah menjadi momen paling dramatis sejak awal penyelenggaraan SEA Games 2025. Indra Syafri juga mengakui bahwa kritik netizen terhadap dirinya membuat ia merenungkan banyak hal. Saya membaca semua yang disampaikan masyarakat. Saya mendengar kemarahan mereka. Saya memahami kekecewaan mereka. Saya tidak mau menjadi pelatih yang hanya bisa meminta waktu tanpa memperlihatkan hasil. Kemudian kalimat yang paling mengejutkan pun terlontar. Kalau memang saya tidak dianggap layak lagi, saya siap mundur. Timnas U22 harus dipimpin oleh orang yang tepat. Jika itu bukan saya, maka saya siap bertanggung jawab sepenuhnya. Pernyataan itu membuat ruangan konferensi pers seketika hening. Para wartawan saling memandang, sementara sejumlah staf Timnas Indonesia tampak terkejut. Respons publik yang terbelah dua, bertahan atau mundur? Pernyataan Indra langsung meledak di jagat maya dalam hitungan menit. Dalam waktu singkat, netizen berbondong-bondong memberikan reaksi. Namun yang menarik, opini yang muncul justru sangat beragam dan terbelah jadi 2 kubu. Kubu yang meminta Indra bertahan. Tak sedikit yang menilai bahwa kekalahan dari Filipina bukan sepenuhnya salah sang pelatih. Mereka berpendapat bahwa tim masih dalam proses membangun komposisi terbaik. Pemain muda kerap tidak stabil dalam performa. Indra memiliki rekam jejak bagus, termasuk saat membawa Indonesia juara Piala AFF U19 dan SEA Games 2019.
Pergantian pelatih di tengah turnamen justru bisa memperburuk keadaan. Beberapa komentar yang mendominasi kubu ini antara lain, Coach Indra tidak pantas disalahkan terus, pemain juga harus introspeksi. Kalau mundur sekarang, mental pemain akan makin jatuh. Bertahan Coach. Indra punya pengalaman, beri kesempatan memperbaiki. Ada pula yang menilai bahwa publik terlalu cepat menghukum Indra. Indonesia selalu begini, sedikit kalah langsung minta pelatih mundur, beri ruang untuk evaluasi dulu. Kubu yang mendesak agar Indra mundur. Di sisi lain, gelombang kritik tetap tak terbendung. Mereka yang meminta Indra turun dari jabatannya menilai bahwa performa timnas U22 bawah Indra belum menunjukkan progres yang signifikan. Kekalahan dari Filipina adalah tanda bahwa pendekatan taktik Indra tidak lagi efektif. Indonesia membutuhkan pelatih dengan level persiapan yang lebih tinggi. STY atau Nova Arianto dinilai lebih layak menangani generasi muda ini. Beberapa komentar tajam yang muncul antara lain, sudah waktunya regenerasi pelatih. Terima kasih coach, tapi silahkan mundur. SEA Games itu bukan tempat coba-coba. Indonesia harusnya menang mudah lawan Filipina. Kalau STY pegang tim ini, hasilnya pasti beda. Ada pula komentar bernada sinis. Kalau sudah bilang siap mundur, ya mundur aja. Jangan nunggu dibebas tugaskan. Perselisihan opini itu membuat nama Indra semakin ramai dibicarakan. Bahkan beberapa analis sepak bola nasional ikut ambil bagian, memberikan pandangan profesional dan menyebut bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari dinamika sepak bola modern. Analisis pengamat, ini titik paling kritis dalam karir Indra. Beberapa pengamat sepak bola nasional sepakat bahwa momen ini adalah salah satu titik paling kritis dalam perjalanan karir Indra Syafri bersama timnas Indonesia. Seorang analisis yang kerap tampil di program olahraga nasional menyebut, Indra sedang berada di persimpangan besar. Kekalahan dari Filipina bukan sekedar hasil buruk, tapi efeknya terasa hingga ke psikologis tim dan kepercayaan publik. Beberapa analis lain menilai bahwa pernyataan mundur itu bisa jadi merupakan bentuk tekanan yang ia berikan kepada pihak federasi untuk memberikan dukungan penuh. Ada pula yang melihatnya sebagai cara Indra menunjukkan integritasnya. Tidak banyak pelatih berani berkata siap mundur jika tak lagi dipercaya. Itu menunjukkan ia menempatkan kepentingan tim di atas ego pribadi. Namun ada juga pengamat yang memberi catatan tegas. Kompetisi sebesar SEA Games tidak boleh dijadikan eksperimen. Jika manajemen menilai ada pelatih lain yang bisa membawa dampak positif lebih cepat, pergantian bisa menjadi pilihan. Bagaimana dengan PSSI? Hingga artikel ini ditulis, pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai masa depan Indra Syafri. Namun beberapa sumber internal menyebut bahwa evaluasi memang sedang dilakukan dan keputusan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Spekulasi pun berkembang, banyak netizen meyakini bahwa Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akan turun tangan, mengingat pentingnya performa timnas di SEA Games dan betapa besar sorotan masyarakat terhadap cabang olahraga ini. Nama STY dan Nova Arianto juga semakin sering muncul dalam diskusi mengenai kemungkinan pergantian pelatih. STY dinilai memiliki pengalaman lebih matang dalam menghadapi tekanan dan sudah berpengalaman membangun mental pemain muda, sementara Nova dikenal sebagai pelatih muda Indonesia yang disiplin dan punya pendekatan modern. Pernyataan tambahan dari Indra, saya tidak ingin ganggu fokus pemain. Di akhir konferensi pers, Indra juga memberi klarifikasi bahwa niatnya menyatakan siap mundur bukan untuk menambah beban tim. Saya tidak ingin polemik ini mengganggu fokus pemain. Mereka masih muda, mental mereka sedang dibangun. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab dan tidak lari dari kritik. Ia juga menambahkan bahwa apapun keputusan PSSI nantinya, ia akan menerimanya dengan lapang dada. Kalau federasi memutuskan saya tetap melatih, saya akan bekerja lebih keras. Kalau diputuskan saya mundur, saya akan menghormatinya demi kebaikan tim. Kalimat itu membuat warganet semakin menaruh hormat kepada Indra, meskipun tetap saja sebagian masih mendesak agar ia segera meninggalkan posisinya. Dampak ke pemain, mental terbelah tetapi tetap fokus. Berdasarkan laporan di lapangan, atmosfer pemain di pemusatan latihan sempat terganggu oleh situasi yang terjadi. Beberapa pemain mengaku terkejut mendengar pernyataan mereka pelatihnya. Namun menurut seorang sumber dari internal tim, para pemain tetap diarahkan untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada pertandingan berikutnya. Tim tidak boleh larut dalam drama. Kita harus siap untuk laga berikut. Coach Indra meminta para pemain tetap kompak dan tidak terpengaruh. Kesimpulan, masa depan Indra masih misterius. Hari ini menjadi salah satu hari paling dramatis bagi sepak bola Indonesia. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri tidak hanya memicu diskusi luas, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika tim nasional U22. Pertanyaannya sekarang, apakah Indra bertahan? Ataukah PSSI akan mengambil langkah berani mengganti pelatih di tengah turnamen? Apakah publik akan bersatu mendukung satu keputusan? Jawabannya masih menunggu waktu, tetapi yang jelas, apa yang terjadi hari ini akan menjadi catatan penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju masa depan kompetitif yang lebih baik.
Sementara itu, Indra tetap menunjukkan ketegasannya, kedewasaannya, dan kesungguhannya untuk menjaga kehormatan timnas Indonesia, terlepas apakah ia akan tetap berada di posisi pelatih atau tidak.